Selamat pagi. Mohon maaf saya mengundurkan waktu ya 1 jam karena kebetulan juga kalau dari rumah nanti saya terlambat sekali untuk acara di depan. Baik, ya ini adalah salah satu mata kuliah kita ya, manajemen laboratorium ya dan penjaminan mutu. Dan saya lupa juga sebenarnya ya kalau kuliah semester baru sudah mulai, jadi baru ditahu kemarin. Tapi bahan kita masih sama dengan yang sebelumnya ya, hanya mungkin ada tugas saja. Kemudian ada 2 judul ya, yang satu peraturan, satu lagi sarana prasarana ya pendirian ya. Saya rasa peraturan bisa digabungkan saja nanti mungkin untuk perkuliahan yang penggantinya adalah kita bisa studi kasus dan presentasi. Saya share screen saja. Nah, itu udah kelihatan belum slide show-nya? Sudah, Bu. Sudah slide show atau Bawa iPad pun HP ku jadi hotspot juga ya, sama jadi sudah slide show ya? Tempat saya belum. Sudah. Oh, belum. Dikit. Jadi ada standar penilaian standar laboratorium, tentu kita juga memerlukan ada peraturannya ya. Jadi ada peraturan dan pendirian laboratorium. Yang di dalamnya juga kita akan bicarakan tentang perizinan, letak, tata ruang, sarana, prasarana, kemudian ada pengelolaan limbah. Nanti di mana di dalam perkuliahannya, saya rasa Anda juga akan sama seperti sebelumnya ya. Anda ini sekalian magang ya, kalau nggak salah ya, Safia? Ya, ada magangnya. Kemudian ini sudah magang semua. Ini semester berapa? Semester 3 ya, kalau nggak salah ya. Semester 3 atau semester 5? Hah? Ini semester berapa, Safia? Semester 6, Bu, angkatan 2021. Tante nggak kurang jelas suaranya. Maaf sebelumnya, Bu. Kami di sini semester 6, ada satu yang udah semester 8, Bu. Oh, semester 6. Oh, ya saya kira semester 3. Oke. Berarti Anda sudah magang ya. Semuanya dapat kebagian magang. Dari 37 sudah magang semua ya? Sedang ya? Iya, Bu, sedang magang. Sedang magang semua. Berarti sudah punya sudah berada di laboratorium masing-masing ya? Apa ada yang karena kan kita juga ingin tahu bahwa ini tidak hanya sekedar kuliahnya saja, diharapkan Anda juga belajar langsung di laboratorium masing-masing begitu ya. Baik. Ya di sini untuk pendirian laboratorium itu termasuk di dalam apa namanya usaha, jenis usaha yang berbasis risiko ya, maka kita menggunakan apapun usaha yang memiliki resiko itu diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan ya atau PMK Republik Indonesia tahun yang terakhir kita gunakan tahun nomor 14 tahun 2021. Itu tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Kemudian juga ada yang nomor 38 standar dan kesehatan, kemudian juga aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.
Ini nanti Anda bisa lihat sendiri ya, di sini ada linknya, Anda bisa cari. Kemudian untuk peraturan, memang sebagian besar kita mengambil dari peraturan Menteri Kesehatan ini. Kenapa apa namanya diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan ya? Karena ini terkait dengan standar pelayanan minimal ya. Jadi sebenarnya ada standar pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mengenai hal-hal yang harus menjadi kewajiban dari pemerintah atau penyelenggara pemerintahan untuk memberikan maksimal dari pelayanannya kepada masyarakat. Jadi ada standar pelayanan minimal ya. Nah, di mana nanti di situ ada bagaimana terhadap semuanya ya, semuanya baik dari untuk ibu hamil, untuk bayi, untuk orang tua, untuk orang dengan untuk HIV, untuk TB, jadi itu juga ada beberapa kondisi di mana itu harus dipenuhi. Jadi ini merupakan implementasi dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, gitu ya. Kemudian selain itu juga ada peraturan Menteri Kesehatan tahun Republik Indonesia tahun 34 nomor tahun 2022 tentang akreditasi kesehatan masyarakat, klinik laboratorium kesehatan, unit profesi daerah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Jadi di sini juga ada. Jadi dalam PMK nomor 14 ini juga diatur bagaimana. Jadi bukan hanya kalau yang kita tahu tentang Menteri Kesehatan ini mengatur tentang klinik sudah biasa ya, lab kesehatan, transfusi, lab praktek mandiri, dokter gigi juga gitu. Tetapi di dalamnya juga diatur tentang bagaimana pengelolaan rumah obat, apotik ya, kemudian hal-hal yang sampai produksi pabrik-pabrik atau rumah-rumah produksi yang menghasilkan produk-produk yang digunakan dalam kesehatan maupun berisiko ya untuk digunakan dalam satu produk, misalnya perusahaan untuk mendirikan obat nyamuk ya dan sebagainya. Ya, jadi itu diatur di dalam PMK ini. Kita tahu bahwa hal-hal misalnya hanya sekedar obat nyamuk ya, itu juga selain dia berefek terhadap si pengguna itu sendiri, dia juga akan berefek kepada lingkungan tempat hal itu diproduksi maupun pembuangan limbahnya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan itu. Sehingga di sini harus diatur ya. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan ya nomor tahun 22 juga tentang standar akreditasi laboratorium kesehatan. Kemudian juga tahun 22 juga ada standar minimal izin usaha laboratorium medis. Jadi di sini bukan yang diakreditasi bukan hanya lembaga pendidikan ya seperti kita UNAN, kemudian FK UNAN, kemudian kita sendiri S1 biomedik, S2, S3 biomedik dan sebagainya. Tapi juga ada akreditasi laboratorium. Laboratorium di skala pendidikan juga diakreditasi ya, apalagi di laboratorium kesehatan ini untuk menjamin bahwa memang si laboratorium itu melakukan pelayanan yang memperhatikan standar keselamatan bukan hanya kepada pasiennya saja, bukan hanya kepada spesimen yang diambil, tetapi juga kepada orang yang mengerjakannya, kemudian lingkungan yang ada di situ, kemudian juga pembuangan dari spesimen ya, sisa spesimen ataupun sisa yang tidak digunakan ataupun penyimpanan dari hasil pemeriksaan tersebut ya. Jadi ini ada standarnya supaya bisa dilakukan pelayanan yang minimal. Nah, di situ juga dicantumkan adanya laboratorium medis. Ya, maksudnya apa sih laboratorium medis itu? Apa sih yang dimaksud? Jadi dalam suatu peraturan memang biasanya ada definisi-definisi yang harus diperjelas, siapa yang melakukan, tempat ini apa, istilah itu apa ya. Kemudian tata kelolanya juga tersendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa laboratorium medis adalah laboratorium melakukan tes spesimen klinis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien terkait dengan diagnosis, tata laksana, monitoring penyakit, prognosis, dan pencegahan penyakit. Jadi ini adalah
apa yang disebut dengan lab medis. Jadi berbeda lab medis dengan laboratorium untuk penelitian digunakan dalam pendidikan. Apabila misalnya untuk keperluan pendidikan itu juga dilakukan monitoring penyakit untuk prognosis ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyakit, maka itu seharusnya dia merupakan satu lab medis. Misalnya laboratorium patologi anatomi yang ada di kampus. Ini juga digunakan, dia bukan hanya sekedar untuk pendidikan, tetapi di dalamnya juga dilakukan pengujian atau pemeriksaan yang berhubungan dengan pasien. Maka dia seharusnya merupakan satu lab medis. Nah, karena dia merupakan suatu lab medis, maka pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan pendirian lab medis, ya, sehingga dia harus juga mendapatkan izin usaha dan sebagainya. Berbeda dengan laboratorium yang kita lakukan yang ada di Limau Manis yang digunakan oleh misalnya laboratorium biologi, laboratorium pada peternakan gitu ya. Nah, itu kita tidak dikatakan sebagai lab medis. Kemudian ada laboratorium medis umum, di mana lab medis umum adalah lab yang melakukan tes spesimen klinis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien, dan dia melakukan pemeriksanya ada pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, patologi anatomik ya, sesuai dengan klasifikasi. Itu adalah lab medis umum. Nah, dari lab medis umum ini, kalau misalnya dilakukan itu adalah satu saja, jadi ada satu cabang saja yang dilakukan, ya, misalnya patologi klinik saja, mikrobiologi klinik saja, parasitologi klinik saja, atau PA saja, maka dia dikategorikan sebagai lab medis khusus, ya. Jadi kalau lab medis, lab yang di kampus, lab patologi anatomi merupakan lab medis khusus karena tidak melakukan pemeriksaan yang lain ya, seperti mikrobiologi. Mikrobiologi lain lagi nanti. Kecuali nanti sudah tergabung dalam satu unit usaha laboratorium di Fakultas Kedokteran FK Unan gitu ya. Jadi nanti dia akan judulnya akan berbeda. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dari pasien atau dari tubuh manusia yang digunakan untuk tujuan diagnostik. Bisa untuk penelitian, untuk pengembangan pendidikan atau analisis yang lain ya. Termasuk juga emerging sama re-emerging ya, penyakit infeksi yang berpotensi pandemik. Ini contohnya adalah laboratorium PDRPI yang kita gunakan di belakang ya. Di dekat musola, di dekat masjid itu ada kita PDRPI yang kemarin kita gunakan untuk penyakit-penyakit infeksi yang berpotensi pandemik. Maka spesimen yang diambil berupa dari swab dari pasien, dari darah ya, itu dinamakan spesimen klinis. Kemudian apabila kita lakukan dia juga untuk penelitian, maka dia tetap juga bisa dikatakan adalah spesimen klinis karena dia penelitiannya digunakan untuk analisis penyakit pasien. Kemudian ya itu ya, untuk kasus-kasus kemarin itu kasus COVID kemarin ya. Kemudian emerging dan re-emerging misalnya TB, kemudian terjadi lonjakan TB ya, itu juga bisa kita gunakan. Apa yang kita gunakan misalnya sputum atau juga apusan dari baja hasil dari biopsi aspirasi dari nodul di lehernya yang mencurigakan untuk suatu TB kelenjar misalnya, itu juga merupakan suatu spesimen klinis. Jadi ini harus berhati-hati dalam mengelolanya ya, termasuk juga dalam menyimpannya, membuangnya ya, karena dia infeksius. Kemudian sementara sediaan adalah hasil dari pengolahan spesimen kulit dan siap untuk dilakukan interpretasi. Misalnya kalau di patologi anatomi, spesimen adalah hasil dari tadi ya, biopsi aspirasi dari dari leher, dari nodul di lehernya atau kelenjar getah bening. Maka sediaan adalah hasil dari apusan itu yang sudah diwarnai. Jadi kalau sudah diwarnai dengan pewarnaan apa, kita mau Giemsa atau pewarnaannya hematoxylin, eosin ya, maka dia sudah berupa slide pemeriksaan itu namanya sediaan. Jadi kalau dia masih bahan mentah dari pasien namanya spesimen,
Kalau dari sudah kita olah siap untuk periksa namanya adalah sedia. Nah, di sini ada berdasarkan pelayanannya tadi ada dua jenis golongan usaha ya, ada medis umum kemudian medis khusus. Dan berdasar kemampuan atas tes spesimennya sendiri itu ada lab medis umum pratama atau utama dan lab medis khusus pratama atau utama. Jadi masing-masing tingkatan dari lab medis ini juga mempunyai penggolongan berdasarkan kemampuannya untuk memeriksa dan kemampuan ini tidak hanya kemampuan dia mampu saja, tetapi ada persyaratan yang harus dia penuhi sehingga dia bisa menjadi lab medis khusus pratama atau ini termasuk yang utama. Jadi ada persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis usaha yang dia lakukan. Persyaratannya ada yang persyaratan umum untuk usahanya dan ada persyaratan khusus usaha. Nah, untuk yang persyaratan umum usaha itu ada kalau dia swasta berarti dia harus berbadan hukum. Ya, ini harus kita urus ke notaris ya untuk kepastian badan hukumnya. Kemudian dia mempunyai dokumen surat keputusan pemilik. Jadi pemiliknya siapa? Ya, pemiliknya siapa? Eh, kalau misalnya dia pemerintah dan pemerintah daerah, jadi harus jelas. Kalau misalnya dia punya Pemda, oh ini punya provinsi, ini punya kabupaten, ini punya kota, itu harus jelas. Karena nanti pertanggungjawabannya juga akan berbeda. Ya. Kemudian dokumen pembentukan kepemilikan. Kalau misalnya untuk lab swasta, tadi kan dia harus berbadan hukum, maka dia juga punya eh, dokumen yang punya siapa, gitu ya. Kalau dia punya perorangan maka yang punya namanya atau penanggung jawabnya juga harus jelas. Karena nanti akan terkait dengan eh, kekurangan dari yang harus dipenuhi, kemudian eh, sengketa yang mungkin bisa terjadi ya, harus jelas. Kemudian durasi pemenuhan persyaratan pelaku perizinan usahanya ya. Jadi kalau sudah terbit nomor induk berusahanya, maka perizinannya harus sudah bisa dipenuhi perizinannya minimal 1 tahun. Kemudian ada persyaratan perpanjangan juga. Jadi perizinannya harus ada izin yang berlaku dari laboratorium itu. Kemudian ada self assessment. Nah, ini dia ya. Jadi ada penilaian bahwa dia memang mempunyai sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan pelayanan itu yang dia sendiri harus bisa menilai bahwa itu mencukupi, ya itu baik untuk bisa dilakukan. Kemudian apabila terdapat perubahan di dalam pengelolaannya, maka itu juga harus dilakukan eh, proses untuk pengambilan izin kembali, ya. Persyaratannya adalah misalnya dia naik tingkat dari dia pratama menjadi ke utama atau dia dari medis khusus menjadi ke medis umum ya. Nah, atau dia berubah berubah alamat itu juga harus ada dibuatkan izin yang baru ya. Jadi yang persyaratannya adalah harus ada izin yang sebelumnya ya yang masih berlaku, kemudian surat-surat pernyataan apakah badan hukumnya berubah, nama labnya berubah, modalnya berubah ya. Jadi ini sudah masuk kepada kalau sudah masalah modal, jenis pelayanan ini dan sebagainya itu akan masuk pada pengelolaan jenis usaha. Bagaimanapun Anda difasilitasi ya untuk bisa membuat perusahaan sendiri ya. Jadi dalam bentuk dalam bisnis itu juga ada bisnis laboratorium ya. Dan itu harus dipenuhi persyaratan. Kemudian ada perubahan juga dari nomor induk badan usahanya sendiri ya, pelayanannya sendiri. Kemudian dia harus melakukan perubahan izin usaha apabila badan hukumnya berubah, nama labnya berubah, modalnya yang punya modal berubah ya. Hal ini bukan satu hal yang aneh ya dalam beberapa kondisi. Mungkin Anda juga belajar dari perusahaan-perusahaan besar bahwa ketika ada satu perusahaan itu dia tidak sanggup lagi untuk melakukan pelayanan atau melakukan unit usaha, maka perusahaan itu bisa dijual, ya perusahaan itu bisa dijual. Kemudian apabila orang itu lebih mampu, ada orang-orang yang mungkin dia punya insting bisnis yang lebih besar ya, dia melihat peluang ini sepertinya
lebih baik apabila dikembangkan dan mempunyai potensi yang bagus, dia bisa mengembangkannya. Maka bukan tidak mungkin laboratorium itu dijual kepada pihak lain ya. Nah, tentu saja nanti kalau dia dijual maka pemilik modalnya atau kepemilikannya juga akan berubah ya. Kemudian ada persyaratan khusus yaitu ada dokumen profil. Jadi ini seperti akreditasi ya. Jadi sebenarnya dari awal dia sudah disiapkan untuk akreditasi dari laboratorium itu sendiri. Akreditasi ini terkait dengan visi misi. Mungkin sepertinya terlalu berlebihan apabila perusahaan mandiri atau usaha mandiri itu punya visi misi. Tetapi sebenarnya visi misi adalah hal-hal yang harus dicapai dalam suatu kondisi agar apa yang diharapkan itu berhasil baik. Ya, termasuk Anda sendiri. Anda kuliah juga harus ada visi misinya. Misalnya visi saya adalah menjadi seorang ahli dalam ilmu biomedis yang mampu untuk memberikan pelayanan atau melakukan teknik apa gitu ya khusus yang orang lain tidak bisa melakukannya. Dan selama untuk mencapai tujuan saya itu, saya mempunyai misi adalah saya akan belajar 5 jam sehari. Saya akan menghafal minimal 1 jam sehari. Saya harus menguasai minimal 1 keterampilan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Nah, itu misinya. Maka di sini juga laboratorium itu juga mempunyai misi yang harus dia selenggarakan sehingga visi dia, misalnya kalau visinya ingin menjadi laboratorium unggul di kota A misalnya atau di kota Padang atau di Sumatera Barat, menjadi rujukan dari semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu Anda harus bisa mempunyai misi yang bisa mengarah kepada visi tersebut. Ya, jadi tahun baru seharusnya kita punya visi dan misi baru ya, sehingga kita selalu mempunyai semangat untuk memperbaharui apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada surat pernyataan untuk penyelenggaraan laboratorium. Jadi surat pernyataan waktunya misalnya laboratorium ini akan bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi harus ada itu. Sehingga siapapun yang akan melakukan atau mengirimkan sampel atau meminta pelayanan laboratorium itu jelas dia akan berhubungan dengan orang itu pada jam berapa dan yang tidak bisa pada jam berapa ya. Kemudian, nah mengenai waktu ini juga Anda harus tahu ya. Termasuk juga ketika Anda berdagang ya, berusaha berdagang, mempunyai toko ataupun praktek gitu ya, itu harus jelas waktunya. Karena ketika orang tidak merasa yakin ya, Anda membukanya, misalnya orang sudah datang jam 8, ternyata belum buka, Anda buka jam 10, orang akan mundur. Tempat itu atau toko itu atau laboratorium itu nggak bisa dipercaya. Saya datang jam 8, ternyata dia tidak bisa memberikan pelayanan jam sekian. Apa saja usaha yang harus Anda lakukan? Anda harus mempunyai komitmen terhadap pembukaan pelayanan ya, jam berapa. Misalnya Anda punya bisnis laundry, Anda punya bisnis cetak, Anda punya bisnis toko. Toko Anda harus jelas bukanya jam sekian, tutupnya jam sekian. Kalau bukanya jam sekian Anda belum buka, orang sudah datang, konsumen akan kecewa. Besok dia nggak akan datang lagi. Itu akan merugikan si pemilik layanan itu sendiri. Ya, walaupun hanya sekedar warung, ya. Jadi itu harus Anda ingat-ingat bahwa komitmen untuk menepati apa yang kita berikan kepada pelanggan itu adalah suatu kunci kesuksesan yang harus Anda miliki sendiri. Kemudian surat pernyataan nama dan alamat laboratorium harus jelas ya. Misalnya ini di lab mana, ini di lab tempatnya di mana gitu ya. Jangan abal-abal, jangan nanti dia menjadi dalam suatu kontrak misalnya ya kontrak kerjasama atau suatu proyek namanya ada labnya ada tetapi tidak bisa ditemukan di mana dia ada ya. Nah, itu jadi jadi abal-abal gitu ya. Kemudian surat pernyataan komitmen laboratorium medis untuk memenuhi standar fasilitas laboratorium medis berdasarkan standar pelayanan secara klasifikasi. Jadi ini maunya apa? Ini mau lab medis umum atau lab medis khusus? Kalau lab medis khusus ini jenisnya yang mana nih? Ini mau parastop klinik atau PA atau apa? Kemudian sehingga orang lain juga yang akan datang kalau bertanya ke situ Anda bisa melakukan tidak bisa melakukan itu sudah bisa menjawab. Oh ini kami tidak bisa memeriksa parasit. Kami tidak memeriksa cacing di sini Bu. Kami yang memeriksa hasil operasi seperti ini misalnya gitu ya. Nah yang ini harusnya adalah ke
misalnya laboratorium A atau laboratorium B gitu ya. Nah, itu harus ada komitmen untuk melakukan itu. Jangan kemudian mentang-mentang Anda bisa melihat cacingnya, kemudian bisa mewarnai cacingnya, Anda kemudian apa ambil aja, nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu tidak profesional kita jadinya. Kita harus melayani memang apa yang akan kita lakukan sejak awal kita ingin mendirikannya. Kemudian ini adalah registrasi ya. Registrasi sekali setahun untuk berdasarkan perundang-undangan. Kemudian perpanjangan izin ya, ada. Kemudian ada daftar sarana prasarana peralatan SDM dan prosedurnya. Ini adalah sarana prasarana dan prosedur yang harus dipenuhi ya. Misalnya sarana adalah misalnya memiliki sarana untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan, kemudian sarana untuk keselamatan kerja ya, baik dari segi agen biologis maupun bahan berbahaya ya, bahan biologis berbahaya, kemudian juga bahan yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Jadi ada sarana untuk menjaga keselamatan itu sendiri. Kemudian ada sarana untuk pengendalian dan penanganan limbah medis ya, khusus untuk di lab itu sendiri. Tapi untuk pengangkutan, pengolahan dan pemusnahannya ini bisa saja si lab itu tidak memilikinya. Jadi dia bekerja sama dengan pihak kedua atau pihak ketiga lah itu ya, misalnya. Jadi dia ada pihak lain yang dia bekerja sama sehingga nanti limbah dia itu diangkut oleh perusahaan tersebut. Nah, yang memiliki izin untuk melakukan pengolahan dan pemusnahan itu adalah si pihak tersebut ya. Di lab PA juga kita bekerja sama dengan pihak lain ya. Jadi ada pihak yang bekerja sama dengan fakultas untuk pemusnahan seluruh barang-barang limbah yang ada di kita, baik limbah di lab biomedis, PDRPI, dan di lab PA sendiri. Itu ada perusahaan yang akan mengambilnya, kemudian membawanya. Nah, kita nggak tahu dia akan dibawa di mana ya. Ada yang kalau yang kita di sini kalau ke Jakarta. Tetapi dulu waktu manajemen yang presentasi yang tahun dulu itu ada yang sampai ke Surabaya ya. Jadi ada sampai perusahaan itu membawanya sampai ke Surabaya dan tempatnya di sana pemusnahannya. Tentu di sana nanti mereka mempunyai izin sendiri. Jadi punya sarana prasarana sendiri ya, berapa luasnya, berapa jauh dari jaraknya dari masyarakat sekitar, kemudian bagaimana cara dia supaya tidak mencegah itu terjadi kebocoran kepada lingkungan. Itu yang menjadi tanggung jawab bukan lab kita, tetapi adalah mereka yang melakukan pemusnahan itu sendiri. Kemudian ada spesimen klinis dalam kondisi terjaga dan aman ya, artinya kalau dia suatu bahan biologi yang berbahaya ya, misalnya sampel-sampel feses, urin dari penderita HIV misalnya ya, maka dia harus dikemas dengan jangan sampai terjadi kebocoran, karena kebocorannya akan berbahaya bagi orang petugas lab itu sendiri. Kemudian kalau terjadi kebocoran ketika pengangkutan itu juga akan berbahaya bagi petugas yang mengangkutnya. Kemudian di tempat pembuangannya nanti juga akan dicegah kebocoran, jangan sampai masyarakat sekitar juga terkena, dan karena itu sangat berbahaya ya. Begitu juga dengan spesimen-spesimen sisa dari pemisahan itu, misalnya dari bahan-bahan virus ya, kayak kemarin yang COVID, kasus COVID kemarin. Kemudian TB juga seperti itu ya, karena TB itu, spesimen TB, jika tidak kita lakukan antiseptiknya, itu bakterinya akan tumbuh terus ya, dia akan tahan jika terhalang dari sinar matahari, dia akan tumbuh ya. Kemudian misalnya agak kering ya, nggak kering sekali, terbawa kemudian dengan udara, itu bisa mengenai orang lain ya. Kemudian juga hati-hati dengan alat-alat digunakan di dalam mengambil spesimen klinis seperti jarum suntiknya ya, pisau-pisau yang digunakan misalnya dalam memotong kamar operasi, dalam kita menggunakan pisau-pisau untuk memotong gitu ya, maka itu harus jelas dibuangnya. Jadi jarum suntiknya, spetnya sendiri, kemudian selang-selangnya ya, apabila dia menggunakan selang-selang yang digunakan untuk
pasien itu harus jelas, jangan sampai itu menjadi sumber dalam menyebarkan penyakit kepada petugas maupun pasien lain. Kemudian sarana, desain sarana ini juga harus sesuai dengan lingkungan. Jadi ya, area laboratorium itu sendiri jangan sampai kotor begitu ya, harus jauh dari kondisi yang bisa yang dipakai oleh orang lain, kemudian tidak sampai itu mesti kita rawat ya, jangan sampai mudah untuk bahan pembuangannya apapun yang ada di situ berkontak dengan orang lain. Maka sebenarnya laboratorium juga harus berhati-hati, orang yang di sekitar laboratorium juga harus hati-hati sebenarnya ya. Di kampus kita sebenarnya juga tidak begitu, masih ada selokan-selokan kita. Nah, selokan yang ada di kita ini sebenarnya itu bukan selokan yang berhubungan langsung dengan limbah kita, karena kita sudah mempunyai sistem pembuangan air limbah yang langsung dikelola ya. Jadi yang di luar itu yang masuk sebagai limbah, misalnya air hujan itu tidak bercampur di situ. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi kita harus menyediakan kondisi lingkungan yang terpisah ya, terpisah, terawat sehingga dapat difungsikan dalam mengendalikan kondisi yang mungkin mengakibatkan kebocoran spesimen. Kemudian ada juga meredam kemisingan. Nah, ini dari peralatan-peralatan, ada beberapa peralatan yang mungkin mengeluarkan suara yang bising, ya, tetapi ada juga yang tidak. Tapi saya lihat kondisi sekarang sudah mulai jarang ya kondisi-kondisi yang ada bisingnya dari peralatan laboratorium. Dulu mungkin ada satu-satu ya, tapi sekarang udah nggak mulai kelihatan lagi ya. Rasanya untuk kebisingan sekarang nggak begitulah untuk di laboratorium. Kemudian ruangan yang menjamin privasi penyelenggaraan aktivitas laboratorium. Jadi termasuk juga ini petugas laboratorium itu juga dia bekerja seharian ya, kemudian tentu dia ada ruangan tempat dia bisa beristirahat, kemudian bisa tidak berhubungan langsung dengan pasien maupun orang yang lalu lalang untuk mengambil ataupun mengantarkan spesimen ya. Kemudian ada tempat-tempat yang khusus diberikan untuk para petugas, para ruang rapat misalnya begitu ya, jadi tidak bercampur dengan kondisi pelayanan di laboratorium. Kemudian ada pemisahan antara sampel-sampel infeksius dan non infeksius ya untuk mencegah kontaminasi silang sehingga tidak berbahaya ya, tidak saling mengganggu. Kemudian yang termasuk komponen sarana lainnya adalah akses ya. Akses, jadi memang ada akses untuk penyandang disabilitas, baik untuk pasien maupun untuk SDM laboratorium itu sendiri. Jadi sebenarnya disabilitas yang mampu untuk bekerja di laboratorium itu diperbolehkan bekerja di laboratorium. Misalnya disabilitas yang mungkin menggunakan kursi roda, hanya saja tempatnya mungkin tidak kita harus berhati-hati kita melihat bahwa kondisi disabilitas itu tidak menyebabkan dia terhalang dari menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia bekerja dengan bahan berbahaya. Ya, misalnya kalau dia bekerja dengan asam kuat, misalnya ya di laboratorium, jadi jangan sampai dia terhalang untuk mendapatkan misalnya dia shower ataupun air mengalir untuk mendapatkan itu. Jadi berhati-hati. Jadi kita juga perlu memikirkan apakah kondisi disabilitas ini akan mengganggu ketika dia bekerja atau tidak, ya. Nah, itu juga kita kalau misalnya ada petugas yang memang dia petugas ahli, tidak ada orang lain yang mampu melakukan itu sementara dia disabilitas, misalnya sekarang dia harus menggunakan kursi roda, maka kita juga harus memikirkan akses dia untuk melakukan pekerjaan itu, ya. Kemudian pintu ke laboratorium dalam keadaan tertutup, ya, dan berukuran memadai. Nah, ini
Sebenarnya keadaan tertutup ini maksudnya mudah dibuka tutup ya. Jadi ada pintu yang mudah untuk pintu apa namanya tidak terkunci lah gitu ya, tidak terkunci. Jadi dia mudah untuk dibuka karena bagaimanapun keselamatan orang di dalamnya itu lebih dulu, baik itu misalnya karena ada gempa, karena ada kebakaran, karena ada kebocoran kebocoran atau pecahnya botol-botol yang dari zat-zat berbahaya itu harus mudah cepat karena zat-zat itu mudah menguap atau mudah terbakar sehingga orang harus cepat menyelamatkan diri dari ruangan tersebut. Maka seharusnya di laboratorium pintunya harus mudah terbuka ya. Jadi mungkin kalau di sini Anda bisa lihat di laboratorium mikrobiologi ya kita masih punya ada pintu yang bisa dibuka tutup tidak harus terkunci. Kemudian ergonomi ya, pertimbangan ergonomis sehingga gerak orang yang berada di unit itu tidak menjadi terhalang, kemudian tidak malah menyusahkan, ya. Jadi ada kondisi-kondisi laboratorium di mana luasnya, di mana sekat-sekatnya itu justru tidak menjadikan halangan orang untuk bekerja, ya kan? Di lab juga sering ada banyak sekat. Ini memisahkan ruangan antara ini dengan ruangan ini. Jadi itu mempunyai tidak menghalangi gerak di situ, ya. Kemudian sarana keselamatan kerja, kemudian akses ya, akses mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area laboratorium. Kita tahu bahwa kadang ada orang-orang yang merasa bahwa oh ini lab ini misalnya ya untuk beberapa kasus ya dia merasa bahwa dia adalah orang penting sehingga dia bisa mencapai laboratorium itu tanpa harus melalui prosedur. Nah, itu tidak kita izinkan apabila memang itu tidak menjadi kewenangannya di situ, ya. Ada beberapa kondisi di mana memang kondisi sampel, spesimen, sediaan itu adalah rahasia pasien. Rahasia pasien, kemudian rahasia juga bagi pengelolanya. Ya, kita tidak merahasiakan untuk suatu hal yang sifatnya karena nanti suatu saat Anda bisa berhadapan dengan jalur hukum, ya. Ada hal-hal yang spesimen itu ternyata bisa dijadikan bukti di persidangan misalnya, atau hal-hal itu harus dijaga jangan sampai hilang atau nanti tidak bisa kita buat menjadikan bukti gitu ya. Nah, itu harus kita halangi tuh hal-hal seperti itu sehingga tidak menyusahkan diri kita sendiri dan pasien yang memilikinya. Kemudian alat pembilas mata, ya alat pembilas mata karena zat-zat di laboratorium itu ada sifatnya asam kuat, ada sifatnya basa kuat, ya. Kemudian ada yang mudah terbakar, mudah menguap. Jadi memang harus percikkan apapun itu ya, formalin saja bisa terpercik itu juga cukup berbahaya ya bagi mata. Nah ini diharapkan ada pembilas matanya. Kemudian penyimpanan dan penggunaan aman untuk bahan kimia dan reagen ya, cairan mudah terbakar. Jadi ada ruangan-ruangan yang menyimpan bahan-bahan tersebut. Jadi bahan-bahan itu ada yang di botol kaca, ada juga yang di botol plastik. Tapi biasanya yang berbahaya itu di botol kaca warnanya coklat karena ada yang kalau dia berwarna terang nanti dia mudah teroksidasi ya, terkena sinar matahari nanti dia rusak. Nah ada juga yang tadi seperti asam atau basa kuat itu maka harus tempatnya di mana? Tempat di bawah, terlindung dari kontak dari luar, dari udara yang perubahan udara yang cepat, kemudian dari sinar matahari, kemudian tidak tidak apalagi tidak gampang diambil orang yang bisa seenaknya gitu ya. Itu harus ada tempat penyimpanan itu. Jadi itu terpisah dari ruangan yang lain. Kemudian ada APAR, ya ada APAR karena bagaimanapun kalau terjadi kebakaran itu diharapkan tidak cepat menyebar gitu ya. Nah dengan tersedianya APAR ini maka ada juga kemampuan dan keterampilan untuk menggunakan APAR itu sendiri, gitu ya. Maka petugas laboratorium juga belajar untuk menggunakan APAR. Kemudian terdapat emergency kit ya, emergency kit ini nanti bisa Anda saya rasa nanti akan ada juga yang memberikan ya dari patologi klinik untuk spill kit atau emergency kit ini. Tetapi nanti kalau Anda belajar Anda sudah masuk laboratorium, nanti Anda akan menemukan ini seperti apa sih yang emergency kit ini ya. Kemudian ada fasilitas keselamatan.
ya. Kemudian ada perangkat-perangkat keselamatan ini, eh, misalnya apa ya, kalau di daerah itu memang em, kebocoran misalnya ya, maka peralatan oksigen harusnya ada di situ ya, dan itu bisa digunakan. Kemudian pemeliharaan ya, pembelian alat dan bahan, kemudian ada di sini ada pemeriksaan keselamatan listrik, kemudian penanganan pemusnahan bahan-bahan kimia radioaktif, ini harus hati-hati ya dengan radioaktif, kemudian dengan bahan-bahan biologisnya juga. Kemudian jalur evakuasi, jadi ada pintu darurat penunjuk arah ya. Di tempat kita untuk jalur evakuasi masih minim ya. Biasanya untuk titik-titik kumpul itu di kita ini masih, saya lihat akhir-akhir ini kita masih agak kurang ya, posisi-posisi di mana kita harus arah kemudian titik kumpul itu, di FK kayaknya sekarang sudah nggak kelihatan ya saya. Itu juga mesti harus ya. Jadi di kantor-kantor, di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum itu seharusnya pintu darurat, penunjuk arah, dan apa namanya titik kumpul terus jelas. Kalau kita di patologi anatomi karena lab kita kecil dan kita cuma hanya punya satu pintu, tentu arahnya tidak terlalu eh, apa namanya, tidak terlalu ribet ya, kecuali dia di laboratorium di kota besar yang didirikan di atas gedung berlantai 2, 3 gitu ya, dimana itu banyak pintunya sehingga terus jelas. Itu jalur paling cepat itu harus jelas ya. Jadi ada pintu daruratnya. Begitu juga kalau Anda ke rumah sakit atau di hotel-hotel itu sudah jelas ya, mereka berikan bahwa ini adalah Anda harus memperhatikan jalurnya di mana, posisi Anda di mana di gedung itu, sehingga ketika kita harus keluar itu di mana harus jalan mana yang paling singkat untuk dicapai. Kemudian transportasi sampel ke luar lab juga harus memperhatikan ya tadi ya, keutuhan dari kontainernya, kemudian sehingga dia tidak membahayakan petugas, baik petugas laboratorium sendiri maupun petugas pengantarannya. Apalagi yang mengandung formalin seperti di PA ya, formalin itu kencang sekali sehingga petugas pun kalau kita tidak membungkusnya dengan baik, maka kebocoran itu akan berat kondisinya pada si pembawa. Jadi si pembawa atau petugas pembawanya itu bisa nangis itu dia ya, karena kuat sekali formalin yang bisa masuk ke mata. Jadi kalau tidak kita beritahukan bahwa ini adalah bahan spesimen atau sisa buangan yang mengandung formalin, kemudian dikemas dengan baik, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer yang tertutup dengan baik. Karena pembawa itu biasanya kontainernya berupa seperti seperti apa tuh? Seperti kontainer truk-truk itu ya. Dan itu ruangannya tertutup. Jadi ketika walaupun dia sudah ditutup dengan baik, kadang-kadang ada kebocoran itu membuat satu ruangan itu baunya atau gasnya itu akan membuat orang sesak napas ya. Kemudian perlengkapan, ada furnitur yang dirancang dan dibangun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hati-hati untuk memilih furnitur ya, jangan sampai di daerah yang alat-alat yang menggunakan asam kuat, misalnya kita atau bahan-bahan pelarut organik, kita menggunakan bahan-bahan plastik yang mudah larut ya. Kemudian perawatan jendela juga ya, jendela juga menjadi kita perhatikan untuk kontrol sinar matahari dan pembuangan. Jadi harusnya dia harus ada exhaust ya, supaya apa namanya, pembuangan udara atau udara di dalam lab itu bisa bertukar tanpa harus menularkan bahan biologi yang mungkin ada di situ. Prasarana adalah kebijakan atau prosedurnya, kemudian format laporannya, kemudian ini juga penting ya, format laporan hasil pemeriksaan baik dia dalam bentuk paper ya ataupun dalam bentuk yang paperless. Kemudian proses komunikasi ya antara lab, pemilik, pengelola maupun pemangku kepentingan, karena ini akan membuat pekerjaan itu akan lebih mudah atau lebih baik untuk dilakukan, baik misalnya untuk pra-analitik, analitik, pasca analitiknya, serta sistem manajemen.
Nanti kalau sudah bekerja di lab, kalau Anda magang di lab, nanti Anda perhatikan bagaimana proses hierarki kepengurusan atau manajemen yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian prasarana yang lainnya seperti fasilitas telepon, ya, konferensi, ruang rapat, karena bagaimanapun kalau bisnis itu Anda akan mempunyai ada pertemuan-pertemuannya, rapat-rapatnya, baik apakah itu mengenai bisnis yang Anda lakukan, apakah itu mengenai diagnostik, mungkin sekarang sudah ada diagnostik yang sifatnya apa nih? Yang menggunakan teknologi digital, ya, diagnosis digital gitu. Jadi atau untuk konsultasi sesama kolega, ya. Kemudian ini persyaratan alat komunikasi, kemudian ventilasinya, kemudian air, listrik, ya, sistem proteksi kebakaran, sistem tata udara, ini merupakan sistem-sistem yang menjadi prasarana. Kemudian hati-hati dengan ketersediaan air dan listrik, karena bagaimanapun di laboratorium ada barang-barang yang disimpan belum tentu menjadi sediaan dalam waktu yang dekat. Jadi spesimen itu mungkin masih perlu Anda simpan dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya, ya. Dan dalam jangka waktu itu Anda harus menyimpannya dengan baik. Dan dia tidak bisa disimpan dengan di ruangan terbuka karena beberapa kondisi tentu menyebabkan sel-sel ataupun ya baik dia itu biologisnya itu dia tidak bisa utuh, jadi dia akan cepat mati, sehingga kita membutuhkan, mungkin kita butuh freezer, mungkin kita butuh kulkas, ya, sehingga persediaan kita, spesimen kita itu bisa tetap kita jaga apabila nanti sediaan yang kita buat itu belum memenuhi ketercapaian diagnostik, jadi bisa dibuat ulang, ya, itu hati-hati. Kemudian jadi pastikan distrik itu freezernya itu tetap bisa mendapatkan asupan listrik, jangan sampai mati lampu dalam waktu beberapa jam sementara ini akan mati gitu jaringannya atau sel-selnya, ya. Kemudian air juga begitu. Air mengalir terutama itu juga harus kita perhatikan ketersediaannya. Jangan sampai laboratorium airnya malah nggak ada, ya, karena Anda harus mencuci. Itu juga menggunakan air, apalagi keselamatan untuk kita sendiri, cuci tangan, cuci muka gitu, ya, cuci mata gitu, ya. Bagaimanapun air itu harus ada. Hati-hati dengan cuci mata juga, airnya nggak bisa air yang sembarangan, ya. Air juga harus bersih, minimal walaupun dia tidak bisa menggunakan air tetes mata, ya, karena tapi Anda harus punya pembilas yang bersih, ya. Kemudian peralatan yang harus terstandar, ya, instrumen yang habis pakai, reagen, kemudian dan itu semua harus bersih, terawat, terkalibrasi, ya. Maka ada di laboratorium itu apabila alat-alat itu membutuhkan atau dia mengeluarkan hasil hitungan, maka Anda harus bisa menjaga kalibrasi alatnya. Dan itu ada ada badan-badan sendiri, ada lembaganya sendiri untuk mengkalibrasi alat. Apakah itu menimbang, ya, apakah dia seperti alat laboratorium yang ada di patologi klinik itu kan dia dimasukkan serum ke situ, ke darah ke situ, dia bisa mengeluarkan penilaian secara secara elektronik sendiri gitu, ya. Jadi tidak harus dihitung dengan mata misalnya. Nah, itu harus terkalibrasi, jangan sampai nanti alatnya justru malah salah membacanya gitu, ya. Kemudian peralatan ini juga disesuaikan dengan ketersediaan jenis pelayanan. Jadi kalau dia masih berupa pratama, mungkin tidak selengkap yang utama, ya. Jadi ketersediaan itu harus disesuaikan. Ini adalah sarana laboratorium medis yang yang medis umum, ya, yang umum, ada ruang administrasi, ruang tunggu. Jadi di sini ada beberapa ruangan itu bisa digabung apabila memang tidak mengganggu dan fungsinya tuh hampir mirip, ya. Misalnya ruang administrasi dengan ruang penyimpanan file misalnya, itu bisa kalau misalnya filenya nggak banyak, ya. Kemudian ruang tunggu, misalnya ruang tunggu ini juga bisa kita gabung misalnya dengan
pendaftaran misalnya, ya. Kemudian ruangan-ruangan yang tidak boleh tidak dicampur, misalnya ruang-ruangan pengambilan flebotomi, ruang-ruang tempat spesimen, ya. Kemudian ruang-ruang pengambilan swab orofaring, nasofaring, ya. Ini nggak bisa kita campur karena bagaimanapun ruangan itu adalah ruangan yang infeksius nanti jadinya, ya. Kemudian ruangan konsultasi atau ruangan analisis hasil ini harus ada. Kemudian ruangan pemeriksaan, ruang penyimpanan bahan habis pakai ini sendiri, ya. Nah, ini tadi ya ruangan pengambilan hasil mungkin bisa dengan ruang administrasi tadi kalau memang sangat terbatas, tetapi ruang-ruangan yang lainnya itu harus sendiri. Nah, pada yang utama ini ada bedanya antara utama dengan pratama, ya. Di utama ini semuanya harus ada, sementara yang di pratama ini boleh ada, boleh tidak ada. Ini yang mungkin bisa digabung, ya. Jadi bisa digabung dengan ruangan lain yang misalnya ruang processing, misalnya ruangan pembuatan media dengan ruangan sendiri, dengan ujinya sendiri mungkin satu ruangan tapi dipisahkan antara satu sebelah kanan satu sebelah kiri, ya, tapi tidak bercampur sama sekali gitu, ya, itu bisa. Kemudian ruangan processing, misalnya ruang processing dengan kalau di PA ruang processing ini jaringannya tempat dia dipotong dengan ruang pewarnaan misalnya. Jadi satu ruangan bisa, tetapi yang satu di pojok kanan, satu di pojok kiri itu masih bisa, ya, karena dia tidak terlalu mengganggu. Tetapi jangan disamakan dengan pantry, ya. Meskipun situ ruangan pewarnaan, tapi di sana ada juga pantry yang bisa makan, di situ itu tidak boleh. Jadi ada ruangan-ruangan yang bisa dipisah, ada yang memang ada yang harus dipisah, ada yang masih bisa disamakan. Kemudian toilet juga, ya, toilet petugas seharusnya itu berbeda dengan toilet pasien, ya, karena pasien kita anggap sebagai orang atau tempat tersedianya spesimen yang mungkin infeksius, ya, misalnya feses gitu, ya, atau urin, ya. Jadi jangan sama dengan petugas. Petugas itu dia harus dijaga kesehatannya, ya, jangan sampai malah dia yang memeriksa ketularan pasien malah besok nggak bisa kerja karena dia yang sakit, ya. Jadi akhirnya lab kita tutup kalau seperti itu, ya. Jadi petugas kita harus dijaga jangan sampai petugas itu mudah terinfeksi dengan bahan-bahan dari pasien. Kemudian untuk lab medis umum maka dia harus ada, kalau dia pratama dia bisa tidak punya keduanya, ya, tetapi kalau dia sudah utama dia harus ada, ya. Jadi itu tergantung kemampuan. Oh, habis kita masuk studi kasusnya. Studi kasus ini nanti Anda diskusikan di kelompok Anda sendiri. Anda berapa orang? 37, ya? Anda ada 37 ya, kalau masing-masing kelompok ada 10 orang, jadi berapa? 4 kelompok, ya? 4 kelompok. Jadi jadi nanti ada dua kelompok untuk kasus A, 2 kelompok untuk kasus B, ya. Nanti kita diskusi. Kasusnya adalah ada fresh graduate, ya, dia melihat peluang bisnis. Anda kan harus punya insting bisnis, ya. Anda tuh diharapkan punya insting bisnis. Jadi dia melihat ada peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan lab medis di suatu kota yang cukup ramai di daerah X, ya. Daerah X itu sudah memiliki misalnya ada 2 rumah sakit tipe C, berarti ini kayaknya kota lah, ya, kota, ya. Rumah sakit tipe C, 1 puskesmas, ada 4 klinik swasta yang tidak memiliki lab medis. Nah, pertanyaan adalah laboratorium apa yang bisa dia dirikan di daerah tersebut? Terus apa alasannya dia mendirikan itu? Kemudian, bagaimana tahapan pendirian laboratorium yang harus dia kerjakan, ya, dari si fresh graduate ini? Sebut aja lah namanya James lah, ya, si James itu. Nah, nanti Anda diskusikan. Kemudian ada tahapannya apa saja, kenapa dia harus mengambil tahapan pendirian itu, apa dasar dia mengambil tahapan itu, ya. Jadi dasar hukumnya juga harus jelas. Kemudian yang kedua adalah ini ada namanya Mini akan melakukan penelitian mengenai standar pendirian laboratorium di Kota Semarang, ya. Kami di Kota Semarang. Dalam pengetahuannya si Mini ini terdapat ada 2 rumah sakit swasta tipe B, ada 5 rumah sakit swasta tipe C,
2 rumah sakit pusat pendidikan, 10 puskesmas, 40 klinik swasta, dan 35 klinik gigi, 7 laboratorium medis swasta. Jadi sudah ada 7 lab medis swasta. Kemudian ada 3 laboratorium perusahaan farmasi dan 2 laboratorium perusahaan herbal. Kalau di Semarang ada perusahaan herbal ya. Nah, menurut Anda, laboratorium mana yang bisa diambil sebagai sampel untuk penelitiannya ini mengenai standar penelitian laboratorium di Kota Semarang ini? Kemudian apa alasannya? Kalau misalnya semua laboratorium di situ bisa dilakukan, nah kenapa? Kemudian bagaimana tahapannya harus dilalui dalam mewujudkan penelitian tersebut? Jadi misalnya Anda akan melakukan penelitian untuk laboratorium. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ini harus jelas tahapannya ya, mulai dari bagaimana Anda sehingga Anda bisa mendapatkan data dari rumah sakit dari untuk keperluan Anda mengenai laboratorium di kota tersebut, di kota. Saya rasa itu saja. Ketua siapa tadi ya? Safia dan semuanya siapa saja nih? Nanti saya kirimkan PPT-nya, tapi nanti kayaknya nggak hari ini ya, saya buatkan PDF dulu. Kalau nanti PPT-nya ini bisa nggak harus dalam bentuk PDF, nanti saya kirimkan. Sampai di situ ada yang ingin didiskusikan? Ini ada, saya stop screen share-nya ya. Stop share dulu. Di sini, Anda tadi berapa? 37? Sini cuma 27 nih. 27 dengan saya, 26 dengan saya lagi. Jadi cuma 25 orang. Absensi sudah diambil? Sudah di apa namanya? Sudah di screenshot? Safia, daftar hadir Anda gimana caranya? Sudah, Bu. Sudah. Sini siapa aja? 1, Safia, Hanifah Tasya, Felda, Agnes, Afifah Priyanka, Lisana Sidekin, Alfon, Rahma Yulia, Siti Aisyah, Lutfi. Lutfi ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Ada Lutfi, ada Amanda, ada Keisha, ada Umi. Ada 4 orang. Kemudian Jasmine sendiri. Erdinda, Rahmadanti, Dian, Dava, Elsa, Selin, Hana, Raisa, Hanifa. Hanifa tadi udah. Rahma Yulia, Zahra, Mutia Rashida, Nadila, Alisa, Abraham, Suci. Cuma ada 26 orang ya. 26. Kata Anda tadi 37. Sofia temannya semua. Mungkin masih ada yang terlempar dari Zoom, Bu. Oh gitu. Atau masih tidur? Hari Sabtu. Udah pada pulang kampung ya ini ya? Anda udah di kampung atau masih di Padang? Di Padang, Bu, karena rata-rata magangnya di Padang, Bu. Oh gitu. Jadi nggak pulang. Jadi magangnya bulan puasa ya? Irit lah ya kalau gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau Cukup tidak seperti ada, itu. cukup, Dava. Oke, kalau tidak ada, nanti saya kirimkan PPT-nya saja melalui Safia ya untuk diskusinya. Nanti Anda bagi dalam 4 kelompok, kemudian Anda punya 2 kelompok membicarakan yang kasus A, yang 2 kelompok kasus B. Ya, saya harap Anda bisa membuatnya lengkap sampai ujung dari kasus itu bisa kita analisis ya. Artinya ujung kasus itu Anda dapatkan. Kalau yang satu dia mendirikan laboratorium sampai tegak laboratoriumnya. Yang kedua, kalau dia penelitian mengenai laboratorium, penelitiannya selesai untuk bisa datanya bisa diambil. Jadi stepnya jelas. Ya. Saya rasa itu, kemudian kita berikan waktu mengerjakan itu menurut Anda berapa lama? Karena Anda juga menyelesaikannya dengan magang. Anda baru magang kan ya? Magangnya ada yang di lab kan? Ada yang di lab seperti biasa ya, M. Jamil ada? Ada yang di lab M. Jamil?
Di Di MDR M Jamil tahun ini nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Di lab mana? Rumah sakit Unan? Iya, Bu. Kemudian di BRIN cuma 2. Kemudian di Di ini BRIN ada Crown BRIN. Teknologi juga, Bu. Di Kron. Jadi 3 ya. Iya, Bu. Jadi 3. Oke. Izin Bu, Bu, satu lagi di lab bioteknologi Bu. Oh, lab biotek di mana? Di Unan Bu. Oh, labnya Pak Jamsari ya? Iya benar Bu. Oh ya, berarti ada 4. Oke, oke. Berapa orang yang di BRIN? Yang di BRIN berapa orang? Yang di BRIN ada berapa orang? 14, Bu. Oh, 14 orang di BRIN. Ada 15 orang, Bu. Oh, 15 orang di BRIN. Banyak juga ya. Berarti yang di BRIN itu, Anda di BRIN itu ketemu nggak? Nggak. Ada yang ketemu, ada yang enggak, Bu. Oh, gitu. Oh, ya udah kalau gitu Anda diskusinya bisa via Zoom juga lah ya. Jadi kira-kira waktu kita juga nanti ada presentasi itu ya, presentasi tugas Anda itu ya, tugas labnya ya. Untuk yang ini 1 minggu selesai nggak? Hah? Nggak selesai? 2 minggu lah, 2 minggu. Ada kan bulan puasa, Anda nggak banyak kuliah kan, bulan puasa lah. Selesai lah ya, 2 minggu ya. Jadi minggu eh, kalau sekarang berarti sekarang hari Sabtu, terus Sabtu besok, terus berarti besok Sabtu besok satu lagi. Berarti kita presentasinya Sabtu besok satu lagi itu tapi nanti tukeran sama kuliah yang apa? Sekarang tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23 ya? Bisa? Bisa? Ini bekal Anda buat nanti Anda mendirikan labor. Harus bisa dong. Bisa 2 minggu? Belum tahu ya? Lutfi bisa Lutfi? 2 minggu? Izin Bu, sepertinya boleh nggak Bu untuk diperpanjang Bu? Soalnya di BRIN banyak ini Bu, banyak ke labnya Bu. Oh, banyak lab. Lembur juga Bu. Ada lembur? Iya Bu, hari Sabtu sama Minggu kadang kita juga masuk itu. Tanggal 30 ya? Tanggal 30 bisa? Insya Allah Bu. Oke. Oke. Itu tadi siapa namanya di samping Lutfi? Umi Bu. Umi. Ya. Umi bilang ada tanggal 30 bisa insya Allah ya. Itu tuh udah mundur tuh. Oke. Dava? Agnes di mana Agnes? Agnes di mana? Ya, Bu. Bisa Bisa, Bu. 30 ya, tanggal 30 itu berarti kita sebelum Lebaran ya? Oh, seminggu sebelum Lebaran. Nah, cocok lah seminggu sebelum. Baik, saya pikir itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Semangat belajarnya. Tolong Anda gunakan waktu magang Anda ini sebaik-baiknya karena ini adalah bekal keterampilan. Ya, jadi magang itu bekal keterampilan. Jadi diharapkan Anda punya bekal keterampilan sebelum Anda nanti bekerja ketika Anda lulus. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya ya. Nggak ada lagi waktu 2 kali. Apa Anda mau mengulang magang? Janganlah ya. Satu kali ini cukup gitu. Jadi pergunakan sebaik-baiknya. Anda buka buku, Anda pelajari, Anda ikutin, Anda tanya di situ, Anda ngapain aja di sana ya. Jadi jangan terus tidur aja sama main HP ya. Anda magang itu. Baik, terima kasih. Begitu Safia, nanti tanggal 30 jangan lupa diingatkan kawan-kawannya untuk menyiapkan presentasi dari kasus kita tadi itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.